Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Wulansari dengan NIM 8600282203 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan presentasi yang berjudul Perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Bagaimana sih perkembangan Pancasila dari masa ke masa? Biar saya jelaskan. Perjalanan Pancasila dalam sejarah bangsa tidak selalu mulus. Sejak awal kemerdekaan hingga masa reformasi, Pancasila terus mengalami proses penguatan dan penyesuaian sesuai dengan dinamika politik dan sosial yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, masa awal kemerdekaan 1945 sampai dengan 1949. Pada masa ini, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, situasi politik dan keamanan yang belum stabil menyebabkan penerapannya belum optimal. Yang kedua, masa Republik Indonesia Serikat dari 1949 sampai 1950. Setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda, Indonesia sempat berbentuk Republik Indonesia Serikat atau singkatan dari RIS. Dasar negara saat itu mengacu pada Konstitusi RIS 1949, bukan lagi Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun begitu, semangat nilai-nilai Pancasila seperti persatuan dan keadilan tetap menjadi ruh dalam kehidupan berbangsa, hingga akhirnya sistem RIS dinilai tidak cocok dan kembali ke bentuk negara kesatuan. Yang ketiga, masa demokrasi terpimpin, yaitu dari 1959 sampai 1965. Pada periode ini, melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dekrit tersebut menjadi peristiwa penting karena menegaskan Pancasila kembali menjadi sebagai dasar negara yang sah. Namun, dari sini kita belajar bahwa semangat Pancasila digunakan untuk memperkuat kesatuan bangsa di tengah situasi politik yang tidak stabil. Yang keempat, masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Setelah masa demokrasi terpimpin berakhir, muncul pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Pemerintah berupaya menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui program P4, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila, dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi tunggal. Yang kelima atau yang terakhir yaitu masa reformasi dari tahun 1998 hingga sekarang. Setelah jatuhnya Orde Baru, Indonesia memasuki era reformasi. Dalam masa ini, Pancasila kembali dimaknai secara lebih terbuka, demokratis, dan sesuai dengan semangat zaman. Saya akan mengambil kesimpulan dari nilai Pancasila yang tercermin dan refleksi pribadi. Salah satu peristiwa yang paling mencerminkan nilai Pancasila adalah Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Melalui peristiwa ini, bangsa Indonesia berusaha menyatukan kembali perbedaan yang muncul akibat penolakan politik. Dari peristiwa ini, saya pribadi belajar bahwa Pancasila adalah pondasi yang menjaga keutuhan bangsa. Nilainya tetap relevan hingga sekarang, terutama bagi kita sebagai generasi muda. Dengan memahami sejarahnya, kita lebih sadar bahwa Pancasila bukan sekedar hafalan, melainkan pedoman hidup yang harus dijaga dan diamalkan di tengah perkembangan zaman. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.